Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Abdurrahman Faiz, saya dari IPM 4 tingkat 2 kelas C. Di sini saya akan men-sharing beberapa fitur atau cara untuk membuat suatu objek menggunakan Mastercam. Jadi di sini kita akan menggunakan Mastercam. Saya sendiri menggunakan Mastercam di tahun 2024. Dan mungkin nanti teman-teman saya akan menjelaskan secara rinci lagi. Jadi ketika kita membuka Mastercam tersebut, tampilan awal dari Mastercam itu adalah seperti ini teman-teman. Jadi, sorry kita review dulu. Oke, menunya seperti ini. Awal tampilan seperti ini teman-teman, dan teman-teman bisa lihat di bawah pojok kanan ini itu masih satuannya adalah inci, yang dimana sedangkan kita menggunakan standarisasi yaitu milimeter. Nah, kita harus ganti terlebih dahulu teman-teman. Nah, cara ganti itu kita klik file, terus configuration, langsung inci, langsung ke milimeter, milimeter. Seperti ini teman-teman. Ketika ini diganti dan ini diganti, langsung oke aja. Oke, dan kita bisa lihat lagi di sini udah ganti ya teman-teman ke milimeter. Oke, setelah kita udah ganti satuannya, langsung kita masukin file atau benda yang akan kita buat. Kita akan kemarin tuh kita buatnya di file AutoCAD dengan filenya itu STP. Jadi kita menu file, terus open. Di sini ada filenya, Dolphin. Nah, kita akan membuat sebuah lumba-lumba teman-teman. Oke, benda ini sudah masuk ke dalam Mastercam. Yang akan kita buat, step selanjutnya adalah kita mengubah skala dari objek tersebut. Karena mungkin yang kita buat ataupun yang 3D yang kita buat itu adalah melebihi dari batas maksimal RAW dari benda tersebut. Jadi kita ubah skalanya. Cara mengubah skala tersebut, kita menu transform, langsung ke scale, klik bendanya atau objeknya. Oke, and selection. Nah, di sini ada metodenya. Jadi kita copy atau move. Jadi kita pakai yang move agar dia berpindah, bukan mengcopy dari si benda tersebut. Jadi kita ganti skalanya 0,05. Untuk skala ini teman-teman bebas ya. Maksudnya ini udah perhitungan dari kelompok saya seperti itu. Jangan lupa ini harus di move teman-teman ya. Oke, benda seperti itu kita oke. Nah, ini kan benda lumayan jauh ya. Jadi kalau emang jauh kita bisa fitin aja. Oke, seperti ini. Kita langsung ke top. Nah, topnya seperti ini teman-teman ya. Jadi pandangannya seperti ini bagian top. Nah, untuk step selanjutnya yaitu kita langsung mengubah pandangan dari si benda ini. Kita masuk ke menu transform lagi, dynamic, terus kita klik bendanya, and selection. Nah, setelah udah selection pasti muncul yang namanya itu sumbu ya, atau simbol sumbu. Ini teman-teman bisa lihat ada titik tengah. Nah, ini titik tengah dari si benda kerja tersebut. Emang kalau emang teman-teman susah, langsung di zoom aja. Tampilan seperti ini, langsung diklik. Nah, dapat ya. Udah dapat, kita zoom out lagi. Kita geser untuk mengubah si tampilan objeknya. Kalau saya inginnya ke minus 90 derajat. Nah, ini udah dapat 90 derajat. Sorry. Nah, oke, enter lagi. Nah, setelah itu kita, oh sorry, translation. Ini kita ke WCS teman-teman. Jadi kita klik ini ya, tadi kan salah. Klik ini udah 90 derajat langsung ke WCS. Nah, WCS itu adalah titik tengah dari si master cam-nya. Oke, setelah itu langsung kita, oke. Nah, kita fit lagi. Nah, teman-teman seperti ini, kita top. Sorry, kita fit. Nah, jadi kan awalnya bendanya kelihatan dari pantai samping, sekarang bendanya seperti ini yang kita ingin dapatkan adalah topnya di bawah seperti ini. Oke, setelah udah kelar semua untuk masalah WCS, sudah clear, langsung kita maju step selanjutnya yaitu kita membuat line. Nah, line tersendiri sini fungsinya untuk alat bantu saja. Kita buatnya asal aja teman-teman, nggak ada spesifikasi segala macam. Kita oke, line-nya. Langsung kita menurut transform, habis itu langsung translate. Kita klik. Sorry, bukan translate. Jadi translate itu setelahnya. Jadi kita harus mengetahui dulu nih titik tingginya gimana. Nah, bagian dari line itu adalah titik tertingginya menggunakan transform terus project. Project kita klik. Oh, ini kita selain dulu. Project, klik ininya. Nah, kita cari yang paling tertinggi, teman-teman. Line selection dulu. Langsung kita depth ke titik tertinggi dari bendanya, objeknya. Kita cari dulu.
Ini hasilnya segini, kita bisa copy teman-teman. Nah, kenapa harus di copy? Ini akan membantu kita di next selanjutnya, step selanjutnya. Kita silang aja, nggak perlu. Kita fit lagi, top and fit. Oke, ini kita hapus ya teman-teman, nggak apa-apa. Karena udah nggak berfungsi ya. Kita udah dapat nilai yang tadi 15 sekian itu. Langsung kita ke translate. Translate itu menunya ada di transform ya teman-teman. Kita klik mendanya, selection. Nah, ini kita masukin yang tadi teman-teman. Nah, ini adalah angka yang tadi kita dapat pada saat kita project menggunakan garis line yang Albantu itu. Jangan lupa, ini harus di move. Jangan pakai copy, harus di move metodenya. Ketika udah masuk ini angka tadi, kita paste, diminin jangan lupa, dan ini kita klik move. Oke, nah tampilannya akan seperti ini. Jadi si paling tinggi ini akan nyentuh ke titik atau sumbu yang sudah ditentukan dari si software ini. Gitu. Top. Udah translate. Habis translate, langsung kita maju ke selanjutnya itu kita menu home, level untuk menentukan step selanjutnya. Kita plus di sini. Nah, kita wireframe. Oke, nah wireframe ini habis dari wireframe kita langsung ke curve all edge ya, curve all edge. Jadi kita harus buat kotak di luar dari objek tersebut untuk menentukan jarak apa ya, kayak bagian terluar dari si objek tersebut gitu. Translation. Jangan lupa di sini itu bagi toleransi 0,01 aja biar presisi. Itu nggak mempengaruhi apa-apa. Paling mempengaruhi di waktu aja, tapi lebih bagus, lebih presisi, lebih bagus. Kita oke? Dapat angka sini. Habis wireframe clear, kita close lagi teman-teman levelsnya. Untuk membantu kita di bagian, sekarang akan saya mau masuk machining bagian atas dulu ya. Atas. Nah, setelah itu kita akan membuat jalur dari pembuatan machining yang akan kita machining selanjutnya gitu ya. Ini kita ke atas, klik bikin apa namanya levels yang baru, lalu kita rectangle. Nah, rectangle ini fungsinya untuk tadi yang saya bilang, itu membuat jalur dari face mill yang akan kita pakai nanti atau tools yang akan kita pakai. Nah, ini di luar aja asal nggak harus ukuran segala macam. Nah, ini ukurannya itu kita klik 120. Kenapa? Nah, ini kan kita menggunakan roving ya. Roving, sorry. Materialnya itu 100 kali 100 kali 50 mm. Jadi kita lebih nice 20 mm nggak apa-apa, aman. Kita udah langsung klik OK. Nah, ini udah dapat wireframe dan bagian atas. Setelah bagian ini udah clear semua gitu kan, kita langsung masuk ke menu machiningnya. Kita klik mesin gitu kan, klik mesin, langsung kita pilih milling karena kita akan menggunakan mesin milling default. Lalu biasanya saya lebih prepare untuk mempreparing dari si toolnya tersebut. Kita ke toolpad gitu kan, terus tool manager biasanya saya. Udah tool manager, kita klik kanan, create tools. Kita pertama itu pakai face mill ya, face mill untuk bagian menghilangkan raw material tersebut. Next, ini kita mengatur diameternya. Kenapa saya ambil 90 dan 100? Karena itu udah dari yang tersedia di bengkel. Jadi itu bisa berubah-ubah teman-teman. Jadi bisa terus sendiri aja. Saya ambil segini, langsung next. Ini di fit rate-nya 300 aja karena face mill lumayan lama ya. Terus ini 800 juga aman. Oke, kita finish. Satu tool sudah aman. Next tool selanjutnya, flat and mill. Nah, ini tuh udah bener ya diameter 10, mengikuti di bawah aja, di bengkel aja. Nah, ini kenapa saya ambil 50? Karena kan row-nya itu 50 ya. Jadi kita harus apa namanya? Mengatur si pisau ini 50 mm. Next. Oh, sorry. Jadi panjang ya, panjang. Next, ininya di 500 aman. Fit rate-nya ya, kecepatan si pemakarannya, dan spindle speed-nya RPM-nya 800 juga. 1200 juga sih aman. 1200. Oke, udah clear. Kita finish. Oke, dapat dua tools. Tool selanjutnya yaitu ke ball and mill. Ball and mill ini biasanya digunakan untuk finishing ya teman-teman. Jadi kita pakai diameter 3 karena emang tersedianya tuh
diameter 3. Jangan lupa ini 50 cutting line-nya. Oke, kita next. Ini 4500 pun aman, nggak apa-apa. Karena dia kita menggunakan material bata ya, jadi aman aja. Oke, udah clear pembuatan tools manajernya. Lalu kita oke, jangan lupa checklist. Nah, kalau nggak oke itu nggak bakal kepake teman-teman. Jadi next kita udah preparing tentang tools segala macam, WCS sudah clear, langsung masuk ke yang paling penting yaitu bagian machining teman-teman. Di sini kita udah baca ya mesin group. Jadi mesin pertama yang kita buat itu kita buat setup stock setup dulu. Nah, stock setup itu untuk apa sih? Nah, stock setup ini untuk mengatur dari raw material awal yang kita dapat dari instruktur ataupun proyekannya. Jadi stock setup, lalu kita pilih all solid, installation. Nah, kita klik dulu nih. Jadi habis all solid, kita klik dulu nih objeknya, installation. Nah, dia keluar seperti ini. Ini kan bagian raw materialnya ya, kalian. Nah, bagian raw materialnya masih 33 sekian, kita ganti teman-teman. Ini origin kita buat dulu. Nah, ini adalah raw materialnya. Bagian bawah kita pakai 100, 100, terus adanya 100, lebar 100 dan tingginya 50. Oke, udah clear semuanya, benda udah di dalam, udah aman, jadi nggak bakal kena nabrak ya teman-teman. Udah clear semuanya, jangan lupa nih absolut. Udah clear sih teman-teman. Udah semua langsung dipakai. Nah, oke. Untuk semuanya udah clear nih teman-teman. Untuk WCS, raw material, tool manager udah clear. Kita akan lanjut ke mesin pertama, yaitu mesin ini. Yaitu saya akan menggunakan mesin toolpath benar langsung ke area face mill. Jadi kan saya mengurangi raw material tersebut terlebih dahulu. Kita menggunakan face. Di sini kita pakai 2 dimensi. Langsung kita oke, kita di sini chain-nya, metode chain. Langsung oke. Facing jangan lupa diklik, bisa diklik teman-teman, kontur, ada pocket, terus ada slot mill, membuat slot dan boleh chamfer segala macam. Kita pilih yang facing. Oke, kita pilih tool. Nah, tool ini kan kita dapat 3 ya, 3 tools yang kita udah buat sebelumnya, prepare di tool manager. Kita akan mengambil face mill yang berdiameter 90. Kita klik 2 kali. Oke, ini udah saya verifikasi, udah clear, next dan finish, udah. Holder nggak perlu. Terus langsung ke cut parameter aja. Nah, itu kalau cutting metodenya tuh kalau one way, jadi dia pada saat pemakanan, makan nih, masuk jet, makan, itu langsung balik lagi dan nggak ke makanan. Jadi lumayan mencukup, tidak efisiensi atau tidak efektif. Saya biasa pakai zigzag, jadi dia harus makan terus itu. X min makan, Y plus makan, pokoknya setiap pergerakan tuh memakan. Center, stopnya non. Nah, ini stok to left on force itu dia ini kan kita satu ya, kita ganti ke nol aja. Kenapa? Biar dia nggak nyisain pada saat pemakanan tersebut. Langsung kita depth of cut. Di sini kalau nggak kita checklist, depth of cut itu 1 mili karena kita menggunakan face mill itu terlalu besar. Jadi kita checklist aja bisa mengatur sendiri. Kita makan 0,5 aja teman-teman. 0,5 udah clear. Number of cut nggak usah. Stepnya kita fit rate menggunakan 300, ini 800 aman. Subprogramnya di on in absolute. Oke, clear semua. Langsung kita lanjut ke selanjutnya linking parameter. Nah, retract ini adalah teman-teman, retract itu adalah ketika makan dia balik lagi ke G00 itu menggunakan G00 ya kalau di mesin itu. Nah, retract itu naik ke atasnya nggak terlalu jauh aja. 10 pun cukup, 5 pun cukup sebenarnya. Kita pakai 10 aja. Sorry. Nah, frequency-nya 5 aja. Top of stock juga 5. Nah, depth-nya ini adalah pada saat G00 ke G01 nyentuhin ya. Z0 itu ada di depth di 0 teman-teman, di 0. Karena tadi kita udah atur awal ya, kita depth aja biar lebih enak. Semoga bisa, biasanya nggak bisa. Kita klik yang paling tertinggi. Lumayan susah soal dapetin si. Nah, oke minus 2 susah. Berarti kita pakai 0 aja. Oke, langsung ini jangan lupa di absolute semua. Absolute. Udah clear ya teman-teman. Jadi udah absolute, nih refit plan, retract, top of stocknya depth-nya udah clear semua. Langsung masuk ke plans. Nah, plans itu kita harus memastikan bahwa ini top semua. Udah clear teman-teman. Oke, kita tinggal oke. Nah, ini adalah area yang akan kita makan. Nah, cara ngeliat simulasinya teman-teman itu bisa disimulasi bagaimana mesin ini bekerja setelah kita program. Klik di verify select operation.
Karena kita bisa melihat simulasi apa yang sudah kita program. Oke, saya juga bisa menggunakan isometrik. Kita fit. Oke, langsung kita play. Nah, seperti ini. Jadi emang nggak berbentuk ya, karena emang saya bagian partnya itu adalah mempreparing sebuah mesin, sebuah master cam gitu kan. Jadi saya bagiannya ini mungkin nanti penjelasan atau bentuk kontur segala macamnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Windiasari dengan NIM 01 2022 0056. Oke, langsung aja. Pertama kita ke level terlebih dahulu, kemudian kita klik pada wireframe. Kemudian kita akan membuat siluet. Kita klik dulu benda kerjanya, kemudian kita end selection. Kemudian untuk toleransinya itu ada di 0,001 dan ini juga sama. Kemudian kita klik OK. Tunggu terlebih dahulu. Oke, kalau udah kita langsung ke Toolpad, kita pilih area mill. Kemudian kita machining region-nya itu kita klik pada garis ini. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita ganti ke from outside. Kemudian ke avoidance region-nya itu kita pilih pada silhouette yang tadi. Kalau udah kita next. Kemudian kita preview. Kalau sudah kita klik next. Untuk toolnya kita kita menggunakan tool diameter 10. Kalau udah, kemudian kita ke cut parameter. Untuk cut parameternya itu 0, kemudian ininya ada di 80. Kemudian minimumnya itu 4. Dan ini langsung menyesuaikan ya. Kemudian depth cut-nya. Untuk depth cut-nya itu 0,5. Nah, ininya tetap linking parameternya itu kita pastikan semuanya itu absolut ya. Absolut. Nah, untuk depth cut-nya itu minus 30. Dan kalau sudah, kita pastikan untuk plan-nya itu top semua. Kalau udah, kita klik OK. Oke, sudah. Kalau sudah, kita langsung aja ke area roughing. Kita klik, kemudian kita ubah. Area roughing-nya itu 0,2. Ini juga 0,2. Kemudian kita ini. Kemudian kita block benda kerjanya. Dan kemudian end selection. Setelah sudah, kemudian kita ke toolpad controlnya itu diganti ke from outside. Dan toolnya itu pakai yang diameter 10. Diameternya kemudian cut parameternya itu kita ganti ke zigzag. Step down-nya itu 0,5. Untuk linking parameternya itu di sini 5 dan sini adalah 80. Oke, udah. Kemudian untuk plan-nya kita pastikan semuanya itu top ya. Kalau udah, kita next. Oke. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kalau udah langsung kita coba add. Oke, kita mulai. Oke, udah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indrani Pesaputra dengan NIM 012022. Baik, saya akan melanjutkan pekerjaan dari teman saya yang sebelumnya.
Setelah kita menggunakan area roving, maka selanjutnya kita harus melakukan finishing. Maka dari itu, kita akan menggunakan toolpad hybrid untuk melakukan finishing. Maka kita setting wall of stocknya 0 dan juga floor stocknya 0 karena kita akan memproses finishing permukaan yang sebelumnya kita area rough. Setelah itu kita pilih permukaan mana aja. Kita unselect bagian bawah karena bagian bawah tidak kita proses. Setelah selesai kita end selection. Kemudian untuk toolnya kita menggunakan tool bonus untuk finishing. Kemudian di cut parameternya kita gunakan 0,5 untuk step untuk stepnya kita gunakan 0,3. Untuk pergerakan ke sampingnya kita gunakan 0,15. Kemudian untuk linking parameternya untuk clearance plan-nya kita gunakan 5 supaya kita bisa menghemat waktu karena semakin tinggi clearance plan maka semakin memakan waktu. Kemudian untuk plan-nya kita pastikan untuk top semua. Setelah selesai kita klik OK. Kita tunggu dulu regenerate dari toolpad. Setelah selesai kita select all semuanya, kemudian kita simulasikan. Baik, untuk simulasinya sudah benar. Dikarenakan untuk bagian atas telah selesai diproses, maka langkah selanjutnya kita akan memproses bagian bawah. Sebelum melakukan proses bagian bawah, maka kita harus membuat plan baru untuk area yang mau dikerjakan di bagian bawah. Sebelum itu, maka kita harus mengukur tinggi daripada bagian plan tadi dengan bagian paling atas benda. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk benda yang diproses saat ini tidak adanya permukaan yang flat. Jadi kita akan menggunakan penambahan plan baru menggunakan GView. Maka untuk nilai yang sudah tercantum di sini kita copy. Setelah selesai, kita menuju plan. Sebelum membuat plan baru, maka kita harus mengaktifkan bottom plan. Setelah selesai, kita klik tambah, kemudian kita bikin plan dari from GView, kemudian kita klik OK.
Setelah itu kita aktifkan, kemudian kita edit. Nah, setelah itu kita masukkan nilai yang udah kita copy sebelumnya. Dan kita klik OK. Yes. Maaf. Kemudian kita cek lagi apakah benar daripada si plan tersebut udah berada di bagian atas daripada benda. Sudah. Setelah itu kita menuju level, kemudian kita bikin level baru. Bawah. Kemudian kita visibility daripada level yang atas. Kemudian kita bikin frame baru untuk rectangle-nya. Setelah plan sama levelnya sudah selesai, maka kita menuju mesin. Kita tambahkan grup mesin lagi dikarenakan kita akan memproses bagian bawah. Setelah itu kita setting stock setup. Kita masukkan 150. Mengapa demikian? Karena untuk raw material yang tersedia untuk melakukan proses bedah ini yaitu 100 kali 100 kali 50. Setelah selesai kita klik OK. Setelah kita sudah selesai melakukan setting setup, kemudian kita tambahkan tool apa saja yang kita perlukan untuk melakukan proses di bagian bawah. Kita klik create tool. Kita menggunakan face mill untuk proses facing. Kemudian kita masukkan parameter tool yang ada di lapangan. Untuk spindle speednya kita gunakan 800, untuk feed rate-nya kita gunakan 200. Kemudian kita tambah lagi flat edge mill dengan diameter 10. Untuk spindle speednya kita gunakan 3000, untuk feed rate-nya 300. Kemudian kita tambah lagi tool bonus untuk melakukan finishing dengan diameter 3. Untuk spindle speednya kita gunakan 3000, feed rate-nya 300. Finish. Setelah selesai kita klik OK. Baik, sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Prasetya Nugraha dari P4 tingkat 2 kelas C. Di sini saya ingin melanjutkan master camp apa yang sebelumnya dikerjakan oleh teman-teman saya. Di sini saya ingin memface mill atau facing bagian atas dari dolphin ini. Pertama, kita ke area mill. Kita klik machining region. Kita klik rectangle-nya, lalu kita centang. Lalu kita klik avoidance region. Ini kita klik from outside. Kita klik. Nah, ini kontur lumba-lumbanya. Kita klik. Lalu kita centang. Jangan lupa kita preview change.
preview chain. Oh maaf, tadi harusnya di stay inset. Lalu kita centang saja, kita klik toolnya kita pakai diameter 10 flathead mill. Kita klik cut parameter, one way, tip, ini stock to leave on wall, kita ganti ke 0. Lalu depth of cut kita centang, kita klik 0,5. Linking parameter kita absolute. Ini kita ganti ke 20. Retract-nya kita ganti ke 25. Absolute, jangan lupa. Lalu kita ke plans, kita centang. Seperti ini teman-teman. Untuk selanjutnya kita ke face mill. Kita klik face, chain, kita klik bagian sini, kita centang, toolnya 90 face mill, cut parameter zigzag, stock to leave on floor kita klik 0. Depth of cut 0,5. Linking parameter retract 25, fit plane-nya kita ganti 20. Jangan lupa absolute. Plans kita cek, bottom sudah benar, lalu kita centang. Nah, seperti ini teman-teman. Sekian dari aku, Adita Prasetya Nugraha. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Stop ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Agung Permana dari kelas C tingkat 2. Oke, saya akan melanjutkan pekerjaan camp yang tadi yang teman saya sudah dikerjain. Kita masuk ke camp, lalu kita pilih select all, lalu kita pilih toggle, lalu kita pilih area yang mau di roving, lalu kita di model geometri kita pilih yang wall stock, itu kasih 0,2 dan di floor stroke kita ganti 0,2, lalu kita select entities, lalu kita pilih yang mau siapanya.
lalu kita end selection, lalu kita pilih di tool, lalu kita pilih yang 10, lalu kita ke cut parameter, lalu kita benar di step down atau benar tuh kita di linking parameter, di clearance-nya kita ganti 5, terus percentage of tool diameter kita ganti 80% dari toolnya, lalu kita pilih plans, cek plans dulu apakah benar, bottom x0 y0 in work offset automatic benar, centang saja. Oke, lalu kita simulasikan. Oke, sudah benar. Lalu klik play, lalu kita lanjut di hybrid, kita ganti di 0, posternya 0, 0, kita select entities, topin dulu, oh ternyata kurang, ada yang kecil kurang 1. Kita end selection, betul, kita di tool, pilih toolnya, kita ganti yang diameter 3, lalu di cut parameter, di parameter kita ganti shade step-nya 0,3, di linking parameternya kita ganti clearance-nya ganti 5, percentage of tool diameter kita ganti 100, kita cek plan dulu, satu oke. Kita centang
belakang, lalu kita simulasikan. Oke, mungkin terima kasih untuk camp pada hari ini. Mungkin udah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.